Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sahabat tani semua. Jumpa lagi bersama kita, Rahman Channel. Kali ini kita akan sharing lagi, berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Kalau kemarin kita sudah menjelaskan tentang ciri-ciri kekurangan unsur hara pada pokok kelapa sawit, pada kali ini kita akan berbagi ilmu tentang ciri-ciri kelapa sawit kita kekurangan unsur hara kalsium, magnesium, dan sulfur. Oke para sahabat tani semua, sebelum kita lanjut ke video, jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, and comment, supaya kami bisa menyajikan video yang terbaik dan bermanfaat untuk para sahabat tani semua. Di dalam usaha kelapa sawit, kita harus paham dulu masalah pupuk, apa dan untuk apa penggunaan dari pupuk, dan bagaimana gejala-gejala jikalau kekurangan unsur hara. Kalsium adalah pupuk makro sekunder. Yang dikatakan makro sekunder yaitu dibutuhkan oleh kelapa sawit dalam jumlah yang sedang. Kalau nitrogen, fosfat, kalium itu adalah pupuk makro primer dan dibutuhkan kelapa sawit dalam jumlah yang besar. Sedangkan kalsium, magnesium, dan sulfur adalah unsur hara makro yang dibutuhkan kelapa sawit dalam jumlah yang sedang. Fungsi dari kalsium adalah sebagai mempertebal dinding sel dan untuk mencegah gugurnya bunga, supaya pokok kelapa sawit kita kebal terhadap penyakit. Juga fungsi dari kalsium yaitu sebagai pendorong dan pembentukan pertumbuhan akar, dan juga kalsium adalah menetralkan asam-asam di dalam tanah yang akan meracuni kelapa sawit kita. Dan apabila kekurangan unsur hara kalsium, daun mudanya berwarna coklat dan buruk, dan juga buahnya mudah layu dan gugur. Itu apabila kekurangan unsur kalsium, dan ini sering terjadi pada tumbuhan-tumbuhan musiman. Jadi apabila tumbuhan musiman kita seperti cabai, tomat, ataupun yang lain mengalami keguguran buah, bunga, daunnya berwarna coklat muda di pucuk daunnya, berarti tumbuhan itu kekurangan unsur hara kalsium. Dan apabila timbul gejala-gejala seperti itu, maka kita berikan sama seperti kekurangan magnesium, kita berikan dolomit sebagai penetral asam tanah. Jadi kita usahakan pH tanah kita yaitu berada di 7, dan kita tebarkan pupuk dolomit, atau kalau di kelapa sawit kita tebarkan pupuk kesrit atau dolomit. Jikalau itu belum terlalu parah, jadi kita taburkan dolomit, dan apabila sudah terlalu parah, kita usahakan kita berikan kesrit. Yang kedua yaitu magnesium, hampir sama dengan kalsium, fungsinya hampir sama dengan kalsium. Fungsi dari magnesium ini yaitu sebagai
inti klorofil atau zat hijau daun, dan juga sebagai pembentukan karbohidrat, lemak dan senyawa minyak, dan juga magnesium ini sebagai untuk memaksimalkan pemanfaatan unsur hara fosfat. Itu fungsi dari magnesium. Dan apabila kekurangan unsur hara magnesium, defisiensinya yaitu daunnya menjadi rusak. Biasanya di ujung daun yang terkena paparan sinar matahari menjadi menguning di ujung daun, dan akhirnya setelah menguning dan nanti akan kering dan mengakibatkan daun kelapa sawit kita menjadi kering dan mati. Tetapi di tulang daun kelapa sawit kita masih tetap hijau biasanya. Itu gejala apabila kekurangan unsur hara magnesium. Dan yang ketiga yaitu unsur hara sulfur. Sulfur berperan sebagai pembentukan asam amino dan sebagai protein untuk kelapa sawit, dan juga membantu memaksimalkan pemanfaatan unsur hara nitrogen. Sulfur membantu pertumbuhan anakan dan tunas. Apabila terdapat di tumbuhan pada tumbuhan yang musiman seperti cabai ataupun yang lainnya, dia membantu pertumbuhan anakan dan tunas seperti cabai, padi dan lain sebagainya. Juga berperan sebagai klorofil dan memaksimalkan kualitas tanaman kita. Dan juga fungsi dari sulfur ini adalah untuk meningkatkan kekebalan terhadap serangan penyakit. Itu yang sering terjadi di tanaman-tanaman musiman. Dan apabila gejala kekurangan dari sulfur ini hampir sama dengan nitrogen, daunnya juga menguning. Dan apabila kekurangan unsur hara sulfur ini, maka hasil panen kita akan menurun, dan itu mengakibatkan kerugian pada kita sendiri. Dan apabila timbul gejala-gejala seperti itu para sahabat tani semua, maka segeralah kita mengaplikasikan yaitu pupuk ZK yang mengandung unsur magnesium dan sulfur. Oke para sahabat tani semua, mungkin itu sedikit ilmu yang bisa saya bagikan kepada para sahabat tani semua. Mungkin ilmu yang saya bagikan ini ada kekurangan, itulah keterbatasan ilmu yang saya miliki. Dan apabila terdapat kesalahan-kesalahan, saya mohon maaf. Mari kita rawat kelapa sawit kita tingkatkan produksi kita dengan mengetahui, dengan kita mempelajari apa-apa kekurangan dari kelapa sawit kita, unsur hara apa yang kurang di kelapa sawit kita, sehingga hasil dari kelapa sawit kita meningkat. Dan apabila kelapa sawit kita meningkat, kita sendiri yang akan menikmati hasil dari kerja keras kita. Oke para sahabat tani semua, mungkin itu saja video kali ini. Jangan lupa dukung terus channel kami ini dengan cara subscribe, like, and comment, agar kami bisa menyajikan video yang terbaik untuk para sahabat tani semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.